Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah dimuliakan Allah, nanti walaupun kajian kita ini tentang syarat-syarat sholat, karena materi mesti bersambung berlanjut, nanti silakan saja kalau ada yang mau bertanya tentang ibadah kurban. Kita lanjutkan materinya syurudus sholat, syarat-syarat sholat. As-syurutul lati tataqaddamu shalah wa yajibu 'alal musalli ay ya'tiya bi hadhihi haitsu law taraka syai'an minha takunu shalatuhu batilah. Adapun beberapa syarat untuk salat yang wajib dipenuhi, yang kalau kira-kira ditinggalkan batallah salatnya, yaitu pertama, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuk waktu. Wa yakfi ghalabatul zon, dan cukuplah dengan zon. Syarat wajib sholat itu kita tahu masuk waktunya, dan tahunya tidak mesti pasti. Tahu masuk waktu itu tidak mesti yakin 100%. Cukup dengan zon. Apa yang dimaksud zon? Lebih besar keyakinan kepada masuknya daripada tidak masuknya. Lawannya adalah waham. Lebih besar keyakinan tidak daripada ya. Nah, jadi untuk memasuki waktu sholat tidak mesti 100% tahu matahari udah lewat ke kanan, oh matahari udah tenggelam sempurna, tidak mesti. Mungkin sekitar keyakinan 80%, 90% sudah mencukupi. Faman tayaqqana aw ghalaba 'ala dhannihi dukhulul waqt. Siapa saja yang yakin atau cukup zon. Apa bahasa kita untuk zon ini? Mendekati yakin, tapi belum tentu yakin, tapi mendekati yakin bahwa waktu sudah masuk, ubihat lahu sholat, sudah boleh dia sholat. Sawa'un kana zalika bi ikhtiyari thiqah aw azanul mu'azzin mu'tamin. Apakah itu karena keyakinan itu timbul karena pengetahuan dia sendiri menurut ilmunya, atau karena mendengar suara azan? Padahal suara azan itu belum tentu juga menunjukkan masuk waktu. Ya Pak? Pasti nggak suara azan menunjukkan masuk waktu? Pasti nggak Pak? Cuman kalau kakek-kakek datang ke masjid tidak jarum panjang udah jalan kelima, padahal jarum pendek masih ke angka 4. Azan dia dilihatnya jarum panjang angka 5, jarum 5 ini kan? Salah lihat. Jadi ternyata suara azan itu pun tidak pasti kalau sudah masuk waktu, karena bidadari juga salah melihat waktu. Itu maksudnya. Jadi, tapi bagi orang yang sholat gara-gara mendengar azan, walaupun ternyata belum masuk waktu, sudah sah sholatnya. Sudah sah. Jadi itu yang dimaksud bahwa tidak mesti 100% kita yakin betul itu masuk waktu. Awil ijtihad syasyun aw aisaru min al-asbab allati yasilu bihal ilmu, atau berdasarkan ijtihad seseorang.
Kita tidak melihat matahari, jam tidak ada, yang azan tidak dengar. Bagaimana kita mau memastikan masuk waktu ijtihad? Di sinilah semua orang boleh berijtihad walaupun dia belum memenuhi syarat mujtahid. Nah, ini dia. Boleh dia berijtihad untuk dirinya walaupun dia tidak memenuhi syarat mujtahid. Apa maksud ijtihad? Dia mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ini masuk waktu enggak ya? Lihat di atas mendung. Apalagi sekarang Pak, kabut asap. Gak tahu kita lagi posisi matahari di mana. Tadi malam luar biasa kabut asap. Untung suhu ini udah berkurang. Mungkin turun berduka Sumatera ini gara-gara Gubernur Riau ditangkap, kan mungkin ya. Jadi azan tidak kedengaran, jam tidak ada. Bagaimana menentukan masuk waktu atau tidak? Keyakinan. Nah, ini yang dimaksudnya ijtihad seseorang, keyakinan dia. Sama halnya kita mau mencari tahu di mana arah kiblat, tak tahu kita. Posisi kita di mana tak tahu. Mencari arah kiblat susah. Karena biasa panduan kita matahari, kompas tidak ada mungkin ya kan? Nah, kalau di hutan panduan kita mencari arah matahari gampang. Potong sedikit kayu-kayu kecil itu, lihat kulit yang paling tebal, sebelah kulit yang paling tebal, itulah dia arah matahari terbit. Nah, kita sudah tahu posisi berarti barat ke sana. Kalau tidak, ambil juga ijtihad pribadi. Yang kedua, at-thaharatu minal hadatsil asghari wal akbari. Suci dari hadas kecil dan besar. Tidak sah salat kalau tidak suci. La salata liman la tahara. Tidak ada salat bagi yang tidak suci baginya. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata bighairi tahur. Allah tidak menerima salat yang tidak suci, wala sadaqah minal ghulul, dan tidak diterima sedekah yang berlebih-lebihan. Jadi Allah menerima salat orang yang suci. Nah, makanya itu bersuci adalah bagian dari syarat sah salat, bukan hukum salat. Syarat sah salat. Kecuali, nah ada pengecualian di sini, orang yang tidak bisa bersuci karena uzur. Laki-laki biasanya kena ini penyakit. Apa itu? Sawangan. Ya. Apa istilahnya itu dalam dunia kedokteran itu? Hah? Itu dia. Tadinya udah bagus, sudah keluar semua, udah cuci. Pas mau berdiri cek keluar. Nah, duduk lagi, cuci lagi, berdiri keluar. Yang begini tidak sah, tidak wajib baginya bersuci. Dalam arti kata, dia tetap mengambil wudu, dia tetap istinja, tapi kalau sudah keluar berkali-kali, itu sudah ada keringanan baginya. Tidak wajib baginya suci lagi 100%. Nah, ini pengecualian. Yang ketiga, tuhur badani wasawi wal makani alladhi yusalli fihi minan najasatil hissiyah. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis-najis hissiyah. Nah, ini ada batasan. Sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis hissiyah. Apa yang dimaksud najis hissiyah? Najis yang bisa dijangkau panca indera. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, lidah merasa. Di luar najis yang bisa dijangkau, mata tak melihat, hidung tak mencium bau, lidah tak merasa. Ini tidak dihukumi najis yang membatalkan sholat kalaupun itu ada. Jadi dibatasi najis yang dimaksud adalah najis hissiyah. Kalau dia tidak kelihatan padahal ada najis namanya najis hukmiyah. Contoh bekas kencing yang kita nggak tahu lagi. Anak kecil kalau kencing baunya belum menyengat. Ibunya lupa kalau tadi sebenarnya anaknya kencing, nantilah ku cuci kan. Atau nantilah ku perciki. Kalau kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun belum makan apa-apa kecuali ASI, cukup diperciki. Hadis ringan, najis ringan. Ternyata lupa ibu nih, mau perciki tadi nggak sempat.
ini namanya najis hukmi, dimaafkan kalau dia tidak sadar atau lupa, dimaafkan. Jadi kesucian badan, pakaian dan tempat ini hanyalah sebatas isian saja, hanya sebatas pandangan mata saja. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, nahnu nahkumus zahir, Allahu yahkumus sarair. Kita ini hanya bisa menghukum yang zahir-zahir saja, yang menghukum yang sir rahasia, yang sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau manusia salah menghukumkan yang zahir, dia tidak dihukum. Dia tidak dihukum, karena begitulah kemampuannya. Yang kita tahu yang nampak oleh mata saja, fakta. Jadi kalau hakim salah menetapkan hukum, berdasarkan fakta dia sudah menetapkan hukum, berdasarkan saksi dia sudah menetapkan hukum. Andai kata salah, dia tidak berdosa. Nah, tapi kalau dia mengingkari fakta, dia tidak menerima persaksian, nah disitulah dia baru berdosa. Walaupun sesungguhnya yang dia hukumkan itu salah, dia tidak berdosa. Nah, disitulah dia objektifnya ajaran Islam itu. Kita tidak dituntut untuk mengetahui hal-hal yang sir atau hal-hal yang sifatnya rahasia. Wa amma taharatus saum faliqaulihi ta'ala wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, firman Allah. Wa anja bin Sam'ah qala sami'tu rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam usolli bisawil ladzi atati ahli qala na'am illa an tarafihi syai'an fatarasilu. Kata seorang laki-laki pada suatu saat, ya Rasul, bolehkah saya sholat dengan pakaian yang malamnya saya pakai bercampur sama istri? Nah, ini dia Pak. Malamnya pakaian itu kita pakai tidur, bahkan sempat terjadi hubungan suami istri. Bangun subuh dia nggak ganti baju, masih pakai baju itu juga. Bolehkah saya sholat dengan itu ya Rasul? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Kecuali jelas-jelas kamu melihat ada sesuatu padanya. Yang dimaksud sesuatu adalah bekas tetesan-tetesan air mani, atau bekas tetesan air kencing, atau air yang lainnya yang dimasukkan kategori najis. Nah, boleh kata Rasulullah. Riwayat Ahmad bin Majah dengan sanad yang sahih. Artinya apa? Sebatas mata tak melihat ada unsur najis, boleh. Tapi tentunya lebih bagus kalau sudah mau sholat subuh gantilah baju, terutama yang suka ngeces, ya kan? Yang suka ngeces. Ada pendapat ulama minoritas mengatakan air liur basi yang keluar dari dalam perut itu najis. Air liur biasa keluar dari gelendir-gelendir dalam mulut, tapi kalau sudah air liur kalau kita tidur keluarnya dari dalam perut, makanya bau. Nah, bikin peta kali kerapi di bantal kita itu kan ya. Ada yang mengatakan itu najis. Jadi kalau mau sholat subuh gantilah kaos dalam, gantilah baju. Itu untuk ikhtiar, menjaga-jaga. Mana tahu betul pendapat itu. Jangan pakai waktu tidur. Tapi kata Rasulullah, boleh selama kamu tidak melihat sesuatu. Jadi ukurannya mata, hidung, telinga, sesuatu yang bisa menjangkau, melihat, memastikan itu ada atau tidak. Kemudian qalat li ummi Habibah, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi sabil ladzi yujamin fi. Qalat na'am idza lam yakun fihi azan. Terus aku bertanya kepada Ummu Habibah, salah satu istri Rasul. Apa yang ditanya? Apakah Rasulullah pernah tidur dengan pakaian malamnya? Maksudnya malam itu dia tidur bersama Ummu Habibah, dia sholat subuh, tidak ganti baju lagi. Pernahkah Rasul melakukan itu? Kata Ummu Habibah, na'am, betul, pernah. Iza lam yakun fihi azab, selama Rasul tidak melihat sesuatu kotoran badannya. Nah, ini lagi riwayat yang mengatakan sah saja, betul, tak masalah. Pakaian subuh itu kita pakai dari semalam.
tapi kita yakin dengan mata kepala sendiri, tidak melihat sesuatu, tidak melihat unsur kotoran, tidak melihat unsur najis. Wa ana Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan ayas'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam di makani binar. Kata Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib maksudnya, aku ini laki-laki yang suka keluar mazi. Nah, ini tegangan tinggi. Itu sudah belajar kemarin di kitab Tohara yang dimaksud mazi, cairan putih yang agak kental keluar kalau suka berhayal atau melihat sesuatu yang mengundang nafsu syahwat. Baru melihat ada sudah keluar mazi. Nah, ini Ali bin Abi Thalib mengakui ini, aku ini laki-laki yang paling sering keluar mazi. Nah, aku mau bertanya kepada Rasulullah, aku segan, namanya mentua. Maka putuslah seorang laki-laki untuk bertanya. Fasa'ala, maka dia pun bertanya. Tawaddu wasil zakaraka, kata Rasulullah, kalau cuma mazi, berwudu sajalah, enggak usah mandi wajib. Ya, wasil zakaraka, baru basuhlah sekitar kemaluanmu. Nah, ini artinya bahwasanya najis yang dimaksud mesti jelas-jelas terlihat. Kalau mazi itu biasanya kena pakaian, enggak jelas bekasnya, karena dia lebih encer daripada air mani. Tapi kalau air mani kena pakaian, biasanya menempel bekasnya putih-putih. Kalau mazi kurang, karena dia lebih cair. Nah, yang demikian enggak usah mandi, enggak usah dicuci, cukup kamu berwudu lalu kamu mencuci kemaluan saja. Nu'ayat Bukhari. Wa ruwiya aidan Aisyah anhu sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadah. Demikian juga riwayat Aisyah bahwasanya Rasul bersabda tentang orang yang haid. Orang yang haid, apa kata Rasul? Aghsilid dam angka wasolli. Kamu cuci saja darah yang terlihat, habis itu silahkan sholat. Kemudian sitratul aurat, rukun yang keesar dan keempat, menutup aurat. Liqaulillahi ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, berhiaslah kalian setiap kali masuk masjid. Wal muradu bizinnah ma yastaril aurat. Yang dimaksud berhias, pakailah pakaian yang menutup aurat. Berhias itu kan kata yang sangat umum. Apa yang dimaksud berhias? Bersolek kan? Berarti ibu kalau mau masuk masjid ke salon dulu, macam yang lain. Nah, itu kalau minggu gaya-gaya orang masuk rumah ibadah, ya kan? Oh, ke salon dulu semua. Rok pendek, ya kan? Impresi, betul lah kawan di depan, ya kan? Yang dimaksud berhias bukan begitu, bukan bersolek, malah ibu-ibu dilarang bersolek berlebihan, bahkan dilarang memakai wangi-wangian yang bisa mencium atau bisa mendatangkan hasrat laki-laki. Dilarang kalau ke masjid. Jadi yang dimaksud berhias adalah pakailah yang memakai apa yang menutupi aurat. Nah, itu dia. Yang dimaksud berhias memakai pakaian yang menutup aurat. Tapi bukan berarti kalau ke masjid boleh apa adanya. Sunnah hukumnya ke masjid memakai wangian. Sunnah hukumnya sebelum sholat bersiwak. Ini menunjukkan bahwasanya siwak ini bau mulut, bau perut, semua keluar dari situ. Maka siwak dulu basuh gigi supaya waktu kita takbir kiri kanan kita nggak terganggu, ya kan? Nah, biasanya Allah Akbar, ini takbir sebelah kita subhanallah. Siapa pula yang sah? Rupanya bau kemintaan. Nah, jadi tetap berhias dalam arti kata itu bukan berhias seperti kita mau ke pesta. Berhias itu supaya orang tidak mencium bau badan kita, makanya sunnah bersiwak. Lalu kemudian pakai baju yang menutup aurat. Laki-laki paling gampang hanya sebatas pusar dan lutut. Perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini dia. Kemudian
auratul lati yajibu 'ala rajuli sitruha inda salat al-qubul wa dubur. Adapun aurat laki-laki adalah kubul dan dubur. Amma ma'adahuma min al-fakhzi was-sarra war-rukbah faqad ikhtalafa fiha al-insan. Ini lebih spesifik lagi menurut pendapat ini. Katanya aurat laki-laki itu mau kubul dan dubur. Ya, hanya lubang pantat dan lubang depan. Maaf kata. Hanya itu saja. Adapun di lain itu seperti paha, siku, lutut, nah itu katanya masih berbeda pendapat ulama. Apakah itu aurat atau bukan? Karena hadisnya itu atau hujah dalilnya itu tidak jelas menyatakan itu, katanya begitu. Wastadalla al-qailuna bi annaha auratun bil hadis an Muhammad bin Jahas qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar fa fahzahu maksufatani faqala ya Ma'mar ghatti fahzaika fa innal fahzaini Allah. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwasanya paha itu adalah aurat, Rasulullah suatu saat melihat Ma'mar terbuka pahanya si Ma'mar ini laki-laki. Lalu kata Rasulullah kepadanya, wahai Ma'mar, tutup pahamu, karena sesungguhnya dua paha adalah aurat. Riwayat Ahmad, Hakim, Bukhari, wa al-Bukhari fi sahih, ya, dan dia termasuk dalam hadis sahih. Istadalla al-qailuna bi anna sarata wal fahza wa ruqa laisa fi Allah bi hadzal hadis. Adapun orang yang berpandangan bahwasanya lutut, paha belum tentu aurat dengan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasifan an fahzi. Kata Aisyah bahwa Rasulullah pernah duduk terbuka pahanya. Fastasana Abu Bakar fa'asana lahu ala ali. Maka Abu Bakar tiba-tiba datang bertamu, maka Rasul menyuruh Abu Bakar masuk, padahal Nabi tetap terbuka pahanya. Mungkin ibarat kita pakai kain sarung Pak, di rumah panas, jadi ditarik sedikit sambil kipas-kipas gitu kan. Nah, paha terbuka. Nah, kalau sama Aisyah saja tentu nggak apa-apa karena istri ya kan. Tapi di saat Abu Bakar mertuanya masuk, mestinya ini ditutup pahanya. Nah, apa yang terjadi? Abu Bakar masuk sementara Nabi tetap pada posisi, arti kata pahanya tetap terbuka. Nah, ini mertua masuk. Sedangkan biasanya kalau di kampung mertua lewat aja kita udah duduk siap ya. Apalagi kalau kanjeng mati kan, dia nelpon aja pakai pelambung dulu kan. Hormatnya sama mertua itu. Jadi inilah dalil orang yang mengatakan paha itu bukanlah aurat. Kalau dalil yang mengatakan paha aurat itu hadis yang di atas tadi. Tutuplah pahamu karena dia adalah aurat. Nah, Sumasta'zana Umar fa'azana lahu. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab. Diizinkan lagi masuk oleh Rasulullah. Wa huwa ala hali. Dia masih tetap membuka pahanya. Sumasta'zana Utsman fa'arqa alaihi siyaba. Lalu masuk lagi Utsman. Begitu masuk Utsman, langsung Nabi menutup pahanya. Nah, kenapa kalau Abu Bakar, Umar masuk tidak ditutup pahanya? Sedangkan kalau Utsman bin Affan masuk, ditutuplah pahanya. Falamma qamu qultu, tatkala mereka semua keluar, aku bertanya, ya Rasulullah, istazana Abu Bakar wa Umar fa azanta lahum wa anta ala halika, falamma istazana Utsman arfita alaika siapa? Kenapa waktu Abu Bakar Umar masuk engkau tidak menutup paham? Kenapa waktu Utsman masuk engkau menutup paham? Faqala ya Aisyah, ala astahi min rijalillah wa annal malaika la tastahi minhu. Katanya, wahai Aisyah, apakah saya tidak malu kepada seorang laki-laki yang sudah Allah bersolawat, Allah malu kepadanya? Siapakah yang dimaksud Allah malu kepadanya? Utsman bin Affan. Menghormati Utsman bin Affan, seorang yang sangat dermawan, sampai-sampai Allah dibahasakan malu kepadanya. Sampai-sampai Allah angkat tangan kepadanya, saking dermawannya Utsman. Jadi hadis ini menggambarkan, ini riwayat Bukhari juga.
Hadis ini menggambarkan pada dasarnya Rasul melihat Abu Bakar, Utsman, Umar masuk, dia tidak menutup paha. Sementara Utsman masuk, dia menutup paha. Bukan karena apa-apa. Allah sangat memuliakan Utsman bin Affan karena dia seorang yang sangat dermawan. Semua hartanya pernah dia infakkan. Ratusan onta dia infakkan. Bukan ontanya yang mahal, isi di dalamnya. Karena onta ini baru pulang dari pasar membawa barang belanjaan. Utsman kan pedagang. Begitu sampai di Madinah, orang sibuk cari rumah, orang sibuk cari orang tua angkat, orang sibuk cari calon istri. Utsman sibuk cari pasar. Nah ini aneh Utsman, tukang menggalen kata orang barat. Kalau orang lari maraton menang juara satu. Nah, kalau Utsman nggak bisa. Persis orang Padang nggak bisa lomba lari. Kenapa? Setiap simpang berhenti. Di mana tempat yang bagus nih? Melihat tempat untuk jual. Orang punya istilah, di mana bumi dipijak, di situ langit. Kalau dia tidak, di mana bumi dipijak, di situ tegak waktu. Itulah Utsman. Jadi, saking dermawannya Utsman, kata Rasulullah, Allah saja malu sama dia. Maka aku malu, kututuplah paha. Nah, hadis ini menunjukkan Nabi menutup paha bukan karena aurat, tapi karena menghormati Jadi dua hadis sama-sama boleh. Satu mengatakan dia bukan aurat, satu mengatakan dia aurat. Nah, bagaimana kalau terjadi begitu? Terjadi dua dalil yang sama-sama kuat, satu mengatakan dia, satu mengatakan tidak. Nah, kalau terjadi yang begini, maka dibutuhkan dalil ketiga yang menguatkan salah satunya. Apakah menguatkan yang ya atau menguatkan yang tidak? Wa an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma huwail asar an fahsi hatta inni la anzuru ila bayadi fahsi. Nah, kata si Anas lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khaibar tersingkaplah pahanya sampai saya melihat putihnya paha Rasul. Ini lucu, hadis ini sebenarnya namanya tersingkap itu bukan sengaja dibuka, ya kan? Namanya kata Rasulullah tadi mengangkat sesuatu, lalu dia meletakkannya. Bisa jadi tersangkut, bisa jadi dihembus angin. Nah ini enggak pas hadis ini untuk menyatakan paha itu bukan aurat, bukan sesuatu yang disengaja, kecuali dari pertama tadi Rasul tetap tidak menutup pahanya walaupun Abu Bakar, Umar masuk, tapi giliran Utsman masuk dia tutup. Itu ada kesengajaan. Nah ini dalil yang dipakai yang kedua ini kurang pas. Rasul tersingkap pahanya, tersangkut lalu kelihatan. Dari jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini posisi masih satu hadis yang mengatakan aurat, satu hadis yang mengatakan tidak aurat. Bagaimana kita meyakini bahwa aurat itu adalah antara pusar dan lutut? Bagaimana? Pertama, setiap kali Rasul sholat tidak pernah tidak menutup antara pusar dan lutut. Ya. Yang kedua, banyak hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi hadis yang lebih banyak adalah menguatkan bahwasanya paha ini adalah bahagian dari aurat laki-laki. Nah, itu dia. Terkadang kita bakal menemukan kalau kita belajar sendiri atau tidak. Misalnya bisa jadi bapak ibu di rumah punya kitab Sahih Bukhari, punya kitab Sahih Muslim. Kalau tidak tahu rumusan formulanya, terkadang bingung. Ini hadis ini begini, tiba-tiba bagi hadis ini begini. Nah, makanya di situ perlu ada bimbingan, melihat beberapa dalil bagaimana mengkompromikan dalil. Haddul auratu minal mar'ah, batasan aurat ibu-ibu perempuan. Badan mar'ah pun dua auratun yajib alaiha sitra. Pada dasarnya semua badan ibu-ibu
tidaklah mereka menampakkan aurat mereka kecuali yang terbiasa kelihatan daripada bagian muka dan telapak tangan. Ayat wala yazharuna mawadi az-zina illa al-wajha wal kaffain, mereka jangan menunjukkan tempat perhiasan kecuali wajah dan telapak tangan, karena semua badan wanita itu bagus, cantik dipandang laki-laki. Laki-laki melihat rambut perempuan saja bisa terkesima, tapi ibu jarang melihat bapak terkesima kalau gara-gara rambut, ya enggak? Nah, tapi kalau laki-laki dari jauh melihat rambut terurai halus, wah, itu malah matanya itu bisa membawa, malah naik kendaraan itu bisa jatuh. Saya pernah jatuh gara-gara melihat cewek, dan itu memalukan karena apa? Pulang ceramah pakai begini. Masuk ke simpang perumahan, ada cewek menjatuh, saya lihat begini. Di depan saya udah ada tuh ngangkut pasir. Tonton tuh langsung jatuh. Pakai mustah tuh. Bayangkan. Kenapa saya melihat begitu terus? Saya lihat cewek ini mirip kali orang kantor saya. Apakah dia ini tinggal di dalam? Kok saya tak tahu? Aku katakan ke hati begini itu. Langsung jatuh di situ. Ketawa supir. Ustaz, hati-hati katanya. Nah itu pula. Artinya memang wanita itu daya tariknya luar biasa. Buktinya, ibu sesama ibu sesama perempuan suka saling pandang, saling memperhatikan. Cantik kali, di mana? Tanganmu bagus sekali, pakai apa? Mata ibu bagus sekali, celaknya apa? Rambutnya halus sekali, pakai hijau apa rinso? Misalnya. Biasa nggak ibu begitu? Sesama perempuan saja suka saling pandang. Ini paling diluarkan. Kalau laki-laki pak ketemu yang begitu cepat lari pak. Kalau sesama laki-laki bagus sekali. Rambutnya kalau udah begitu pak lari pak. Sampai detik ini belum ada obatnya. Udah canggih zaman. Tapi kalau ibu-ibu itu maklum ya, nampaknya itu malah akal. Nah inilah nampaknya. Jelas semua wanita itu bagian badannya aurat kecuali rambut dan telapak tangan. Memang perhiasan semuanya. La yazharna mawajazna illa al-wajha wal kaffain kama ja'a dzalika sahihan an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Aisyah wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu salata haidin illa bi khidmah. Allah tidak menerima salat orang yang haid. Apa maksudnya salat orang yang haid? Wanita yang sudah dewasa. Illa bihima, kecuali dengan khimar, khumur. Ada dua bahasa dalam Al-Quran cara menutup aurat. Ada yang pertama khumur, yang kedua jilbab. Khumur ini pakaian apa namanya ini? Jubah yang bentuknya itu tidak ada bentuk apa-apa kecuali hanya polos saja di bawah, khumur. Lalu jilbab. Nah, jilbab ini kalau kita Indonesia ini nampaknya jilbab itu hanya dilihat dari penutup kepala. Al-Quran sama-sama memakai dua-duanya. Khumur dipakai, jilbab pun dipakai. Nah makanya lebih fleksibel. Kalau ibu sedang perjalanan, boleh dia ibu pakai sholat hanya pakai jilbab dengan tangan, sarung tangan misalnya, dengan sarung kaki, boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling bagus beginilah ibu pakai mukena. Tapi mungkin tidak selamanya kita dalam perjalanan bisa bawa mukena. Atau kita sedang bertamu yang di situ mungkin mukenanya nggak ada. Oh ada bu, tapi lagi dicuci gitu kan? Rupanya hanya karena malu dia bilang nggak ada. Jadi bagaimana? Ya pakailah jilbabnya. Pakai sarung tangan, pakai sarung kaki. Kalau kita lihat di luar negeri rata-rata orang sholat itu gampang kali. Apalagi orang Turki ya kan. Kadang pakai sarung tangan. Nah, itu saya nggak tahu dalilnya. Nah, jadi silakan mau pakai konsep khumur tertutup semuanya atau mau pakai konsep jilbab. Boleh. Tapi lebih bagus mukena. Mukena itu bahasa kita.
putih tidak, putih itu tidak wajib, tapi warna yang paling disukai Rasulullah. Boleh kamera, boleh pink, boleh. Warna kuning pun boleh. Cuma pakaian yang paling disukai adalah putih dan polos. Gak ada warna-warni, gak ada tulisan-tulisan. Jangan sampai di punggung orang itu banyak tulisan macam kaos-kaos Bali juga. Ketawa pula yang diulang bacaan. Haddal Allah minal mar'ati bidunil badanil mar'ati kullu awratu tati wala yadru ma'adal wajah wal kafain wal qala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wa an Salamah annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalli ma'atu fi dara'i wa khimar bi ghairi izar wala izar kanat daru sabiqan yu'ti zuhuru qadimah. Itulah tadi yang kita katakan. Apakah wanita itu boleh sholat dengan pakaian biasa tanpa harus pakai kumur? Kata Rasulullah, kalau pakaian biasanya sudah menutupi auratnya, dia boleh sholat walaupun tidak pakai kumur. Silakan. Jadi menutup aurat itu beda konsepnya membalut aurat. Kita ini banyak sekarang membalut aurat. Berjilbab di mana-mana, bolehlah kita senang melihat wanita berjilbab nih. Tapi pada dasarnya Allah menyuruh itu supaya ibu-ibu wanita itu aman dari gangguan. Masalahnya pakai kaos ketat, pakai jeans ketat, pakai jilbab lirik sana lirik sini, balut sana balut sini, benjol sini, pecah atas. Coba sekarang tujuan jilbab itu tercapai nggak? Dengan gaya-gaya anak-anak muda sekarang tercapai nggak? Nggak lagi. Rata-rata jilbab itu udah jilbab modern, bukan jilbab syariat. Nah ini ibu tolong perhatikan juga anak gadisnya. Kalau ibu saya tinggal lagi, saya bakal kaget juga, mungkin pingsan juga kalau ketemu ibu begitu ya kan. Ketemu entah siapa ibu ini, jilbabnya udah begini besar di sini, kecil ini kan. Tapi yang susahnya anak-anak muda ini. Jadi sesuaikanlah tujuan syariat dengan pelaksanaannya. Bahwa yang dimaksud adalah menutup bukan membalut. Dan Allah menyukai kesederhanaan. Ada hadis, jangan sampai wanita-wanita itu berjalan seperti bunuh onta. Yang terjadi sekarang lihat jilbabnya persis bunuh onta. Justru ada hadisnya, jangan sampai seperti bunuh onta. Yang sekarang jadi begini ya. Ada yang lurus ke atas, ada yang ke samping, ada yang kiri kanan. Coba kalau dihindari. Saya sempat waktu adik wisuda perempuan, udahlah kalian aja yang pergi saja karena ada arusan. Pulangnya bawa foto, foto siapa ini? Foto saya lah. Saya lihat tak ada wajah aslinya lagi. Rupanya apa? Udah ke salon dulu sebelum wisuda. Kalau udah ke salon, informa habis, nggak kelihatan wajah asli. Hari ini salah satu indikasi berhias yang berlebihan. Apalagi yang namanya pesta pernikahan itu orang datang itu supaya mengenal calon istri sianu, supaya istri sianu rupanya ini, suami sianu rupanya ini. Begitu yang datang kawannya ini, yang kawannya laki-laki. Dia lihat istrinya cantik kali, macam boneka ya. Besoknya ketemu, mana istrimu? Ya itu lah, yang kemarin iya, kok beda. Nah ini kalau berlebihan. Lebih cantik fotonya kan, singgung kawan kan. Jadi terkait menutup aurat perlu saya ingatkan lagi, bukan membalut aurat, benar-benarlah menutup aurat. Wa yustahabbu an yusalli fi sawbaini aw aksar wa an yajtamila wa yatazayyana ma'an kana zalik. Juga disunahkan memakai pakaian dua lapis untuk ibu-ibu. Memakai pakaian dua lapis atau lebih. Apa maksudnya? Karena mungkin pakaian pertama itu akan menerawang tipis, atau kemungkinan angin kencang nanti pakaian itu bisa tersingkap. Nah, masih ada cadangan di dalam, sehingga tidak mudah aurat wanita itu terbuka. Jadi disunahkan ibu-ibu berpakaian itu baik untuk sholat maupun sehari-hari berlapis.
Memang pada salah, tapi kalau mau berangkat jam 9 kasih tahu jam 8. Nah, kalau tidak nanti jam 11 kalian berangkat itu ya kan. Nah, bolak-balik di Cermin. Sampai Cermin aja bosan ya. Kapan lah itu berangkat dari sini? Memang nggak bisa ngomong dia kan. Gara-gara alis saja salah bikin itu agak tinggi dikit. Yang sebelah rendah ya kan. Jadi begini modelnya. Kalau kita laki-laki kan sangat simpel kita berhias. Jadi maksudnya begitu, bahwasanya pakaian itu disunnahkan berlapis. Ibu jangan pakai satu macam pakaian saja, pakailah 2 atau 3. Begitupun dalam sholat. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ahadukum falyalbis thawbahu fa inna Allaha ahabba min tazayyana fa illam yakul lahu thawbaini falyatasil idza shalla. Kata Rasulullah, kalau kalian mau sholat, berhiaslah, pakailah baju, karena Allah lebih berhak kalian untuk berhias. Artinya apa? Kalau kita ketemu orang lain, kita sibuk berhias setengah jam. Kalau mau berpesta, coba. Saya pernah melihat ibu-ibu karena mau melihat orang mati, melayat. Jaraknya berapa rupanya? Jaraknya cuma 3 rumah. Dari rumah dia karena mau melayat, menunggu pakaian hitamnya kering, coba. Menunggu kacamata hitam, nyari kacamata hitam. Gayanya yang namanya mau melayat kan serba hitam. Menunggu baju hitamnya kering, jarang-jarang dipakai. Nah, cuci dulu ya kan, keringkan, habis itu cari kacamata hitam. Hanya untuk berkunjung yang jaraknya 5 menit, dia berhiasnya sampai 2 jam. Nah ini yang dimaksud. Berhiaslah kalian kalau mau sholat. Justru Allah lebih berhak, bertemu Allah lebih berhak kita berhias daripada hanya sekedar bertemu orang lain. Nah kita terbalik. Kalau ke masjid biasa saja. Tapi kalau udah ke pesta model tadi, hanya 3 rumah dari rumah dia 2 jam di masjid. Nanti habis dari sana setengah jam dia atau 1 jam pulang, dilunturkan lagi sini. Kita sering begitu. Kalau mau ketemu orang lain luar biasa persiapan. Tapi kalau mau ke masjid biasa-biasa saja. Sedangkan ayat jelas mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kamu ketika masuk masjid. Jadi bapak-bapak juga demikian. Kalau ada baju Pak yang bagus-bagus digantung di lemari, pakai ke masjid. Jangan menunggu lebaran, jangan menunggu undangan, jangan menunggu mertua datang. Jadi ke masjid itu sunnah hukumnya berhias. Pakai yang bagus, pakai yang wangi-wangi. Itu dia. Tunjukkan kepada Allah, kita bersyukur Dia berikan kita rezeki bisa membeli baju. Itu dia. Coba Pak, kalau ada orang yang memberikan kita baju bagus, suatu saat ada acara di rumah, yang paling bagus tentunya yang tahu terima kasih, baju yang dikasih itulah dibawa untuk acara di rumah. Betul nggak? Supaya dia lihat, oh di paketnya rupanya baju yang saya kasih. Insya Allah lain kali bukan cuma baju. Wah ini kalau Ustaz ini nampaknya udah saya kasih baju koko di paketnya, nampaknya kurang ini. Apa? Kain sarung. Kan itu Pak. Diberikannya lagi lah kain sarung. Contoh saja ini Pak ya. Kalau saya bilang ini kita Allah yang kasih semua, rezeki Allah kasih sehingga bisa beli baju baru. Tapi ini kita mau menghadap Allah, pakai baju yang buruk. Biasakan di rumah juga satu tempat sholat tertentu, di situ sudah tergantung kain yang bagus, baju yang bagus. Coba di rumah sholatnya macam mana? Pakai kaos potongan. Terkadang begitu. Saya pun kadang begitu. Jadi sama-sama belajar. Untuk menghadap Allah pakai yang bagus. Itu dia. Lalu yang selanjutnya istiqbalul qiblah. Syarat sholat berikutnya adalah istiqbalul qiblah. Ittafaqal ulama ala annahu yajibu 'alal musalla yastaqbilal masjidal haram 'inda shalah. Disunnahkan, diwajibkan bagi seluruh orang yang mau sholat untuk menghadap Masjidil Haram. Liqaulillahi ta'ala, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu mengarah ke Masjidil Haram. Wahai
dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Sator, ke arahnya. Karena saya pernah katakan dulu juga, apa yang dimaksud ke arahnya. Ke arah itu tidak mesti 100% kena, ibarat menembak, tidak mesti kena, tapi cukup mengarah. Nah, kalau kita ini Pak, kalau ditarik benang dari arah kiblat kita ke Ka'bah, saya yakin larinya jauh kali. Pasti jauh. Kenapa? Tidak bisa dipastikan. Jadi yang dimaksud mengarah itu tak mesti lurus tembus ke sana. Kalau kita mau ke Medan, Pak, mau kemana? Ke Medan. Arahnya arah ke Medan. Padahal dia cuma sampai di Amplas. Padahal dia cuma sampai di Jerman. Padahal dia hanya arah ke wali kota misalnya. Tapi katanya arah ke Medan. Jadi yang namanya mengarah itu tidak mesti 100% benar sampai. Jadi ini sebuah keringanan, cukup mengarah. Kalau kita panduan yang paling gampang, arah tenggelam matahari, arah tenggelam matahari, geser ke kanan lebih kurang 10 derajat. Belajar panduan. Tenggelam matahari, geser ke kanan lebih kurang 10 derajat. Itulah kiblat kita. Tapi kalau mau pastinya memang ada yang menghisapnya, ada yang menghitung arahnya. Itu dari MUI ada, dari Depak ada. Karena beberapa masjid kemudian sudah diukur-ukur, ada yang agak jauh, makanya sajadahnya yang dimiringkan. Tapi kalau memang sudah jauh kali, deviasinya nanti berlebihan, ya udah miringkan. Tapi kalau hanya sedikit, ya nggak apa-apa. Bukan mengurangi sholat, tidak, tetap sah sholat. Antara Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu asar sahar atau sab'ata asar sahar nahwa baitul muqaddas summa sabatna nahwa Ka'bah. Kata Bapak, kami dulu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 6 bulan atau 7 bulan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat yang tadi agar kami menghadap Ka'bah, riwayat Muslim. Dulu kiblat kita itu bukan Ka'bah, tapi Baitul Maqdis, Palestina. Masjid yang dibombardir terus sama Israel itu kiblat pertama kita. Makanya memang kalau dari sejarah bahwa masing-masing agama mengklaim itu kota suci mereka, tidak juga salah. Karena apa? Isa lahir di sana. Nabi Sulaiman yang membangun Masjid Aqsa dengan Nabi Daud. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Musa juga punya riwayat di sana. Hampir semua agama samawi punya riwayat di sana. Karena itulah kota tertua, kota para nabi. Jadi bukan cuma kita. Kalau Nabi Muhammad hanya karena dia pertama pernah berkiblat ke sana selama 6 bulan atau 7 bulan sebelum turun ayat tadi. Dan yang kedua, beliau berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Jadi sengaja Allah bawa dia ke sana menunjukkan inilah kota suci kalian. Kemudian saat ini diperebutkan. Yahudi mengklaim, Nasrani mengklaim, Islam mengklaim. Ini diperkirakan sampai kiamat tak berhenti. Sampai suatu saat datanglah Nabi Isa mempersatukan semua. Oh, ini punya kita sama-sama. Oh, seribu, nah kira-kira begitu. Nah, zaman menggunakan Allah. Jadi 6 atau 7 bulan Rasulullah itu menghadap Masjidil Aqsa. Hukmul musahidil Ka'bah wa ghairil musahidah. Al-musahidil Ka'bah yajibu alaihi yastaqbil ayna. Hukum orang yang berada di sekitar Ka'bah dan menyaksikan Ka'bah langsung dan yang bukan. Orang yang berada di sekitar Ka'bah, dia wajib menghadap Ka'bah dan melihat Ka'bah. Waladzi la yastati'u musyahidu ta'ala jibu alaihi ayastaqbila jihata. Bagi yang tidak sanggup melihat Ka'bah karena jauh atau terhalang dinding atau terhalang kota, maka
dia menghadapkan wajahnya mengarah ke Ka'bah. Lianna hadza wal maqdur alaih, karena inilah kesanggupannya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sekedar kesanggupan. Hukmu man khifat alaih. Man khifat alaih illa tuqillah lighairi ma'zumah masalah wa yajibu alaihi yas'alu min man yadayhi alaihi man yadullu alaihi. Hukum bagi orang yang tidak tahu arah kiblat karena awan hitam, karena gelap, maka wajiblah baginya bertanya orang yang bisa menunjukkan arah kiblat. Jadi kalau kita mau sholat, kita tidak tahu arah kiblat, wajib bertanya dulu, tanya dulu orang di mana arah kiblat. Kalau kita bertamu biasa ya, kita nggak tahu arah kiblat di rumah. Tanya dulu, jangan mentang-mentang udah rajin sholat, udah haji 7 kali, nggak usah bertanya. Jangan tanya dulu arah kiblat. Karena biasanya satu tempat yang asing bagi kita, arah timur barat aja bolak-balik. Saya merasa begitu, entah bapak-bapak. Kalau saya baru pertama kali ke rumah itu, kadang kepala saya tadi merasa ke sana, tiba-tiba kepala saya menghadap ke sini. Kalau malam, konon bagi arah kiblat, apalagi arah rumah itu cenderung arah jalan, ya kan? Arah rumah kita itu kan bukan cenderung menghadap timur barat, tapi menghadap arah jalan. Mana depan, mana belakang, itu masalahnya jalan aja. Di sana jalan, jadi sebelah depan. Di sana nggak ada jalan, jadi sebelah belakang. Itu dia. Makanya wajib bertanya dulu. Kalau sesudah bertanya tidak ada, barulah boleh mengambil keyakinan. Mengambil keyakinan, menurut saya arah kiblat yang benar di sini. Udah sholat saja menurut keyakinan. Fa'ilam yajid ma yas'aluhu ijtihad wa sholat ila jihadi allati kilai ijtihadahu, dia mengambil ijtihad wa sholat usuhiha, dan kalaupun ternyata salah kiblatnya menurut ijtihadnya, tetap sah sholatnya. Sah sholat. Wala i'adatan alaih, dan tidak wajib mengulang. Andai kata tadi udah sholat nih, tiba-tiba salah, rupanya arah kiblat ke sana, tidak wajib mengulang. Walau tabayyana lahu khutuwat ba'da al-qiyam, walaupun jelas-jelas dia salah sesudah selesai sholat, tahu dia salah, saya lupa, tidak wajib mengulang walaupun dia jelas-jelas tahu. Fa in tabayyana lahu khutu' asna as-shalah, tapi sewaktu melaksanakan sholat, belum selesai sholat, tiba-tiba dia sadar kalau salah. Ini beda. Tadi kan udah salah, baru ada yang bilang, om salah tadi, arah kemana? Arah ke sana. Oh, udah. Kalau udah salah, tidak usah ulang. Tapi lagi sholat nih, asna as-sholat, tiba-tiba istidrak ila qiblah, dia tahu kalau dia salah menghadap ke kiblat, maka apa yang terjadi? Dia diwajibkan memutar badannya ke arah kiblat. Nah, jadi kalau kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang menunjukkan, papa arah ke sana, udah langsung putar badan otomatis, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah sholat tidak wajib mengulang sholat. Nah, itu dia hukumnya. Fa'ad ibn Umar radhiyallahu anhu qala bainama an-nasu bi baqa fi sholat as-subuh izja'ahu faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi Allahul Qur'an wa qad amara an yastaqbil al-Ka'bah fastaqbaluha wa qala wujuhakum ila asy-syam fastadaru ila al-Ka'bah. Muttafaqun alaih. Dalilnya adalah Ibnu Umar bercerita, tatkala manusia sedang sholat, waktu itu sholat subuh, tiba-tiba datanglah orang yang menyampaikan berita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima ayat, sudah turun ayat yang memerintahkan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ila Ka'bah, ke Ka'bah. Jadi peristiwa ini mereka lagi sholat. Mereka waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis karena belum ada ayat yang menyuruh menghadap Ka'bah. Pada saat sholat ini datanglah laki-laki, udah turun ayat, sekarang kiblat kita bukan ke Palestina lagi, kiblat kita sekarang ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Mereka otomatis pada saat sholat memutarkan wajahnya menghadap Ka'bah. Riwayat muttafaqun alaih.
Muttafaqun alaih itu semua ahli hadis meriwayatkan dan menyepakati hadis ini. Nah, ini dalil kalau kita lagi sholat tiba-tiba kita tahu arah kiblat kita salah, rubahlah ke arah kiblat yang benar. Tapi kalau sudah selesai sholat, walaupun nyata-nyata arah kiblat kita salah, tidak usah lagi mengulangi sholat. Masih ingat? Ada hadis waktu kemarin kita belajar kitab Tatohara, satu rombongan sahabat berjalan, tiba-tiba waktu sholat air tidak ada. Ingat hadisnya? Maka mereka pun tayamumlah mereka dengan turab, debu. Sholat mereka, lalu mereka berjalan lagi. Belum habis waktu sholat, ketemulah air. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat ambil wudhu, dia ulangi sholatnya. Sebagian sahabat bertahan, kita kan sudah sholat, kenapa sholat dua kali? Dia tidak ambil wudhu dan tidak sholat. Bertengkar mereka di dalam. Kalian ini macam mana? Sudah ketemu air, mestinya kan kalian sholat lagi. Kalian yang salah, kita kan sudah sholat, kenapa diulang lagi? Terakhir apa mereka bilang? Kita nanti tanya Rasulullah, mana yang benar? Begitu ketemu Rasul, ditanya, ya Rasul, kami ada yang mengulangi sholatnya karena ketemu air, ada yang tidak, mana yang benar? Masih ingat Pak apa jawab Rasul? Apa jawab Rasul waktu itu? Siapa yang mengulangi sholatnya dapat pahala 2 kali. Siapa yang tidak mengulangi sholatnya sesuai sunnah. Coba, mana lebih tinggi nilainya? Dapat pahala 2 kali atau sesuai sunnah? Dua-dua cukup. Lebih tinggi nilainya mana? Sunnah. Sesuai sunnah. Jadi artinya apa? Kesini kita melihat, kalau nyata-nyata kita salah kiblatnya, tapi disadari sesudah selesai sholat, tidak usah mengulang sholat. Persis tadi, udah jelas waktu masih ada, air sudah ada, dia tidak mengulangi sholat, dan Nabi bilang itulah sesuai sunnah. Jadi jangan ragu lagi lain kali. Kalau tiba-tiba macam mana ini sholatnya? Tapi saya menghadap sana ini, tiba-tiba kiblatnya di sini. Udah, jangan ragu lagi. Allah sudah terima karena sesuai dengan keyakinan. Nah, baik, sampai di sini jemaah mendengar Allah. Silakan kalau mau bertanya sekitar topik ini atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita mau sholat itu bersuci dulu. Bagaimana hukumnya masalah pakai siwak? Jadi katanya Rasulullah itu pakai siwak. Ya. Itu Ustaz. Terima kasih. Asli hadisnya adalah, kalau bukan karena keberatan atas umatku, laula anasu qala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Memang bahasanya siwak. Setiap kali mau sholat. Dan siwak adalah bahasa Arab yang artinya gosok gigi. Bukan berarti dengan kayu. Wajib dengan kayu siwak. Tapi kita sudah belajar, yang paling disunahkan bersiwak dengan kayu dari Hijaz. Masih ingat? Itulah kayu siwak yang dibawa jamaah tabligh. Disunnahkan pakai itu. Kenapa? Sesudah diteliti para ahli, ternyata banyak kandungannya yang menyehatkan dan menguatkan diskusi. Jadi siwak dalam arti kata bendanya adalah kayu siwak. Siwak dalam arti kata bergosok gigi walaupun bukan dengan kayu siwak. Silakan saja. Silakan yang lain. Di luar konteks ini boleh Ya. ini saya baca perkara di TV, kemungkinan apa namanya, saudara haji itu ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ya. Kalau menurut pernah saya baca katanya itu wukuf itu kan haji itu kan di Arafah, Ya. dan hari Sabtu bisa terima. Ya.
berdasarkan ilmu Ya. Inilah pertanyaan yang susah saya menjawab. Pakai matahari itu lebih cepat Indonesia. Ya udah bolak-balik kejadian ini kan. Jadi bagi kita yang sifatnya makmum, kita ini posisi diri makmum ya Pak ya. Kita boleh mengikuti imam, bahkan wajib mengikuti imam yang benar. Imam kita yang diakui negara adalah dalam hal agama ya adalah Kementerian Agama. Tapi di sisi lain, kalau kita ragu dengan keputusan imam yang dipilih oleh negara, kita boleh mengambil ijtihad. Seperti dibolehkannya orang yang mundur dari sholat berjamaah hanya karena dia butuh, ada kebutuhan, atau karena ayatnya kepanjangan. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Makmum boleh mundur kalau imam baca ayat kepanjangan. Lalu Ibnu Mas'ud waktu itu jadi imam, dia bilang sama yang mundur, munafik kau. Kenapa kau mundur dari berjamaah? Kata yang dibilang munafik, kau yang munafik. Baca ayat gak lihat orang. Ada, nanti kita sampai ke sana ya. Apa jawab Rasulullah tentang masalah ini? Maksud saya begini Pak, kita posisikan diri sebagai makmum saja. Kita dua ada ikutan yang formal dari negara Kementerian Agama, ikutan yang non formal, yang juga tidak kalah kualitasnya adalah organisasi keislaman, salah satunya Muhammadiyah. Jadi disinilah kita ijtihad pribadi. Kemanakah keyakinan yang lebih kuat, disitulah kita ikut. Yakinnya dengan Muhammadiyah, lebaranlah hari Sabtu, puasa Arafah hari Jumat. Tapi kalau kita yakin dengan yang mayoritas Kementerian Agama MUI, maka kita berhari raya hari Minggu, puasa Arafah hari Sabtu. Saya sebatas itu saja bisa menjawab. Tapi jangan ambil langkah ragu-ragu. Ragu-ragunya begini, dia ada mesti dua-dua. Apalagi Ustaz enak nih Pak, 2 kali hati Pak bayarnya. Terima aja dua-duanya kan. Nah ini yang nggak boleh. Allah menerima ibadah walaupun salah kalau ya yakin, betul lah. Tapi Allah tidak pernah menerima ibadah yang ragu. Jelas salah kawan, tapi pede dia Allah terima. Macam tadi, salah ngarang berarti, tapi tak tahu ya kalau dia salah, pede enggak ya? Pede Allah terima. Tapi kalau ragu-ragu bolak-balik di dalam sholat karena timbul dalam kemarin, Allah terima enggak? Enggak terima. Nah, udah Pak, itu aja. Ambil satu keyakinan. beda berapa jam Ustaz antara makan sama Katanya 6 jam. oh, ya. Jadi walau alam ya, karena kita pun bukan ahlinya, susah kita menjawab. Silakan yang lain. Ya. Sekedar meluruskan saudara ya. Saya baca dari satu artikel di situ dikatakan bahwasanya penentuan hari Adha di salah satu hadis bahwasanya itu adalah hak Amir Mekah. Jadi di daerah lain tidak berhak. Yang berhak menentukan hari raya Idul Adha itu Amir Mekah. Jadi apapun ceritanya kita mengikuti yang di Mekah. Di negara-negara lain itu mengikuti yang di Mekah. Di Indonesia saja mungkin yang agak berbeda. Mungkin buat tren yang baru. Itu yang saya tahu. Yang saya kembalikan kepada saya. Ya, terima kasih. Kembali lagi itu pendapat bahwa yang berhak menentukan hari raya adalah Amir Mekah. Itu pendapat juga. Karena buktinya di zaman Muawiyah terjadi juga 2 perbedaan hari raya, yang satu di Asia, satu di Arab Saudi. Pernah terjadi di zaman Muawiyah, juga pernah terjadi di zaman Abbasiyah. Jadi bukan hal yang terjadi sekarang aja. Kalau kita belajar dari sejarah, itu juga pernah terjadi di zaman Khalifah. Tapi di masa Nabi memang tidak. Kenapa? Wilayah Islam cakupannya masih sekitar Arab Saudi. Ini harus kita maklumi. Kalau Nabi pernah misalnya ada hadis mengatakan yang menentukan adalah Amir Mekah,
perbedaan waktunya, ada yang sampai 8 jam. Jadi berbeda hukum, berbeda situasi, berbeda tempat. Jadi jangan kaget kita mengatakan, oh ini kok terjadinya sekarang. Tidak, sudah pernah terjadi di zaman Khalifah Muawiyah dan Abbasiyah. Perbedaan hari raya. Silakan yang lain. Mungkin itu gini Mas, klimatologi, biologi, semua itu berpengaruh waktu. Ya. Kalau waktu sholat di Arafah itu jam 8, mana yang dekat? Kalau Indonesia mungkin duluan, Ya. ikuti kemana yang dekat dengan jam 8 sholat. Ya karena suatu ilmu itu kan banyak. Apanya? Gabungan dari ilmu ini. Karena betul kita katakan Pak. Tapi ya itu tadi kalau dekat jam 8 di Mekah, di Indonesia sholat harus jam sore tanggal 8 jam. Setelah waktu sholat adalah jam 8. Makanya mungkin kayak ini mungkin ada pertimbangan ini. Ya. Jadi kembali ke hukum klimatologi, bahasa umumnya ilmu falak bahasa Islamnya. Itu pun bukan suatu teori kepastian, karena itu juga mengarah kepada sekian derajat sudah diakomodir hari ini. Jadi munculnya hilal sekian derajat sudah dianggap dia masuk hari ini. Jadi hitungan jam kita ini pun adalah hitungan jam matahari, sementara kalender Islam pakai hitungan bulan. Jadi di sini tuh terjadi, makanya susah kita kalau yang bukan ahlinya bicaranya. Kita menghitung tanggal dan waktunya kan peredaran matahari, sementara para ahli falak tadi menghitung berdasarkan peredaran bulan. Jadi objeknya saja sudah berbeda, ya kan? Jadi kalau saya pribadi yang tidak terlalu menguasai masalah itu, saya ambil posisi makmum. Nah itu yang paling pas, kita ambil posisi makmum. Gak usah sok pintar, gak usah sok jago, ya kan? Ya, kalau baca buku ABCD ya semua orang bisa berpendapat dengan dalilnya. Nah, tapi kita posisikan diri sebagai makmum. Dan kita masalahnya imamnya dua, kan itu masalah. Mana mau kita ikut? Mau imam A atau mau imam B? Yang penting jangan ragu. Silakan yang mau puasa Arafah hari Jumat atau yang mau puasa Arafah hari Sabtu. Ingat, puasa Arafah menghapuskan dosa berapa lama? Hah? 2 tahun. Setahun sebelum, setahun dan sesudah. Silakan yang lain. Ya. Masalah aurat tadi Ustaz. Sering kita jumpai ada yang waktu sholat itu kadang terbuka, kadang tertutup. Artinya gini Pak Ustaz, pada saat dia berdiri tertutup, pada saat dia sujud terbuka. Nah ini apakah disadari atau tidak? Saya juga belum tahu. Ini gimana ini? Biasanya laki-laki yang pakai kain sarung terlalu tinggi, ya kan? Nah, saat dia ruku kelihatan sebagian, di saat dia sujud nggak kelihatan. Hukumnya bagi yang melihat, bukan bagi yang dilihat. Jadi objeknya adalah orang yang sholat itu dia tahu tidak. Selama dia tidak tahu, sah sholat. Tapi kita yang melihat itu macam mana? Mau diluruskan? Nggak bisa juga, dia lagi sholat, ya kan? Nah, jadi diingatkanlah habis dia sholat. Wajiblah bagi kita yang tahu mengingatkan. Kalau dia sudah selesai sholat, tadi kamu kelihatan auratnya, mungkin pakai kainnya terlalu tinggi. Ya macam bapak-bapak yang mengambil bubu, tahu bubu? Pagi-pagi kan malamnya ditaruhnya apa namanya bubu ikan itu di rawa kan, pagi-pagi subuh-subuh tinggi dia pakai kain sarung, masuk ke dalam kan digulung, makin dalam kalinya gulung lagi, makin dalam gulung lagi, ya kan itu Pak ya? Terus digulung habis ya. Kadang ada orang sholat begitu. Saya sering lihat ini terutama orang sholat di pinggir sungai, di sawah. Saya orang kampung, tahu persis. Macam-macam cara orang sholat pinggir sungai.
Ada yang sajadahnya daun pisang, ya kan? Ada yang sajadahnya kain untuk mandi itu, ya kan? Ada yang katanya karena nggak pakai kopiah, ambil daun ilalang taruh di sini, ganti kopiah, coba lah. Saya lihat orang tua saya, asal sholat ada daun di sini. Kenapa pakai daunnya? Ganti kopiah. Luar biasa ijtihadnya ini. Nah, jadi macam-macam. Itu tadi pakai kain sarung juga gini. Jadi hukum bagi yang melihat itu wajib dia mengingatkan. Bagi yang dilihat tidak berpengaruh ke sholat selama dia tidak sah. Silakan yang lain. Ya. Ini kembali kepada masalah aurat, Pak. Ya. Aurat perempuan katanya di sini dasarnya adalah surat An-Nur 31. Ya. Itu kecuali yang biasa ternampak terlihat itu. Bagaimana kalau misalnya di apa sana di Irian Barat itu kan semuanya kan biasa itu terlihat. Hanya cuma dapatnya doang. Apakah di situ bisa pengecualian ada seperti apa? Nah, itulah dia ayat yang dipakai oleh para ulama-ulama kontemporer yang bernama jil. Tahu jil? Jamaah Islam itu bahwasanya ukuran aurat itu adalah ukuran kebiasaan. Nah, itu gila. Kenapa ayatnya tadi? Kecuali apa yang terbiasa kelihatan. Padahal untuk mengetahui hukum suatu ayat kita harus hubungkan dengan ayat lain. Kita harus hubungkan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan ayat, bukan langsung dengan akal. Jadi kalau macam ulama-ulama yang kontemporer yang mengatakan aurat itu adalah kebiasaan, maka bagi mereka leher, rambut, betis itu bukan aurat. Salah satunya boleh Shihab. Makanya anaknya Najwa Shihab pun nggak diwajibkannya pakai jilbab. Bapak tahu Najwa Shihab? Itu salah satu alirannya. Kalau ulil absar ya pasti lah itu kan. Jadi alhamdulillah kita jangan demikian. Ada ayatnya yang menjelaskan lagi tentang batas-batasan aurat. Ada hadisnya yang menjelaskan lagi tentang batas-batasan aurat. Nah ini dia bahwa isohara min itu adalah minyak, wajah dan telapak tangan. Yang susahnya lagi, mohon maaf, kalau dulu orang Jawa itu pakai apa? Pakai kain selinya kan? Loh, auratnya berarti hanya sebatas itu. Nah, kita kembalikan bukan kepada kebiasaan tempat, tapi yang dimaksud kebiasaan pada saat itu yang berlaku. Pada saat ayat itu turun, bukan pada saat sekarang ini. Nah, pada saat ayat itu turun. Nanti kalau ikut tradisi poli pantai lain pula ya kan. Poli pantai ada lubang itu aja gitu, takut masuk pasir. Nah, dia kata nggak apa-apa. Jadi, alhamdulillah banyak sekarang orang salah menafsirkan ayat. Silakan yang lain. Melanjutkan dari pertanyaan Bapak tadi, itu kan bagi yang menggunakan yang memakai jilbab. Untuk bagi kita yang sebagai pendatang yang daerahnya itu memang tidak mayoritas muslim atau apa, terbuka auratnya gimana? Ya, sebetulnya tidak ada hubungannya bagi yang daerah mayoritas ataupun minoritas. Kita tetap memakai sesuai dengan syariat kita. Tapi kita kan tidak berhak memaksa orang. Nah itu masalahnya. Kalau memang di daerah itu banyak yang muslim dan mereka tidak memakai penutup aurat, ya kita hanya bisa memalingkan wajah aja. Kita tidak berhak memaksa orang untuk mengajarkan syariat kita. Untungnya kita bagi laki-laki ini sekali melihat adalah apa? Untukmu kata Rasulullah. Apa untukmu? Keberuntunganmu. Tapi sekali beli. Tapi kalau bayar 2 kali mau terpulang, itu kan disengaja namanya. Istighfarnya panjang, apa iya gitu kan balik dari kan. Jadi ya udah kita pakai. Justru di situ ada apa? Di tempat yang minoritas kita konsisten, kita komitmen, kita istiqomah. Disitulah orang melihat inilah Islam. Tapi sayangnya kan jilbab ini hanya nampaknya dianggap sebagai bungkus.
tidak merasuk ke dalam. Itu yang kita sayangkan. Kalau hanya bungkus, saya pikir nggak jauh beda kita dengan tenda-tenda pesta itu. Malah kalah. Sekarang ada nggak kursi yang nggak pakai kembang? Yuk saya tanya. Ada kursi yang kelihatan kakinya? Kursi di pesta itu nggak lagi kan? Udah dibalut semua kan? Tenda yang masih kelihatan tiangnya ada lagi nggak? Nggak, musim lagi udah dibalut semua. Kalau yang dulu di situ berjilbab nggak ada apa-apanya dibanding tenda. Kenapa? Jilbab itu masih pakaian. Yang Allah maksud jilbab itu bagian daripada karakter. Jangan lagi pakaian. Sama dengan kita Pak, kalau laki-laki. Bapak kalau pakai peci di pasar masih berani nggak ketemu cewek sweet-sweet? Betul, kita laki-laki lebih menghargai pakaian daripada ibu-ibu. Mohon maaf ibu. Kami laki-laki kalau udah begini, secantik apapun cewek paling dilirik-lirik ini, nggak berani lagi kenalan deh. Bawa kopeng nggak deh? Nggak bawa. Kalau nomor HP ada kan? Mana berani lagi? Karena udah pakai peci. Tapi berapa banyak perempuan pakai jilbab, sikapnya tidak menunjukkan dia sedang berjilbab. Ini yang kita perlu sedihkan. Itu yang perlu sedihkan. Jadi nggak melihat karakter lagi. Yang dimaksud adalah karakter. Ya joget-joget juga deh. Jadi susah sekarang melihat. Saya takut nanti ada karaoke muslimah katanya. Karena sekarang Islam tidak Islam hanya dilihat dari pakaian. Coba karaoke muslimah, pelayannya semua berjilbab. Nah, silakan yang lain. Lagi Ustaz, yang masalah tentang menghadap kiblat. Tadi kan kalau seandainya kita dalam posisi sholat terus kita mengetahui kita salah, kita berputar. Tapi seandainya kalau kita pas lagi sholat kita nggak tahu, terus ada bilang oh salah sholatnya, kita membatalkan apa kita kan kita nggak tahu, nggak ditunjukin arahnya, itu gimana? Oh iya, kalau dia bilang mestinya ngadep ke sana, nah, kita putar otomatis. Kalau ada dia bilang salah, berarti kita kan ragu juga arah kemana, lanjut saja. Selama kita tidak tahu arah yang mana, lanjut saja. Oh, lanjut dengan posisi yang salah gitu. Jangan membatalkan. Yang membatalkan sholat itu hanya pertama mau buang air kecil, mau buang air satu. Yang kedua ada bahaya yang dihindari. Jadi itu boleh kita batalkan sholat. Jadi kalau yang lain tidak. Justru memang sholat itu sangat-sangat sakral. Orang lewat aja didorong ini. Masih lewat juga pukul, masih lewat juga bunuh. Hadis itu. Tapi kalau yang nggak ngerti itu, dia lewat diginikan tangannya, disalamkan pula, diciumnya pula. Nggak kata dari ini. Jadi dia tempatnya juga. Kalau yang nggak ngerti hukum jangan. Ada orang di Makkah kata kawan nih, orang Indonesia kan kalau mau lewati barisan begini kan, dan orang asal dicimur. Terakhir nggak bisa lewat ya, asik diciumi orang aja kan. Guyon aja. Silakan. Ya. Sekedar tentang aurat perempuan. Ya. Di situ kan ada dua ayat sebenarnya. Ya. Yang pertama tentang iman. Ya. Setahu saya yang saya ambil dari pendapat Imam Syafi'i. Ya. Biasanya khimar itu adalah untuk kepala. Ya. Imam. Sementara kalau di surat Al-Ahzab ayat 59 Ya. itu kan tentang jilbab. Jadi jilbab itu kalau beberapa ulama mengatakan itu adalah pakaian seperti mantel, dia tertutup semua. Dan jilbab itu makanya kalau di perempuan ada dua kewajiban. Pertama kewajiban aurat, yang kedua adalah kewajiban berjilbab. Artinya kalau di rumah dia boleh menutup aurat, tapi ketika dia keluar rumah dia tidak hanya menutup aurat, tapi dia juga memakai pakaian jilbab. Jadi tadi saya terbalik. Jadi ada yang satu pakai baju kurung, ada yang satu hanya untuk kepala. Entah himar atau jilbab nanti dikoreksi lagi.
konsepnya adalah salah satunya yang menutup bahagian dada. Yududina alaiha di jalabihinna, yang menutup bagian dada. Yang kedua, Allah uzaina, agar tidak disakiti, agar tidak dilecehkan. Yang ketiga, zalika adana ayyurabna, lebih mudah dikenal. Jadi kalau sudah bicara ke sini, artinya bicara ke tujuan, bahwa kita disuruh, wanita disuruh pakai jilbab atau pakai khimar dengan 3 konsep tujuan. Tujuan pertama, menutup bagian paling sensitif di mata laki-laki, yaitu menutup bagian dada. Yang kedua adalah fala yuzaina, supaya tidak dilecehkan, berarti menjaga keselamatan. Yang ketiga adalah zalika adana ayyurabna, yaitu agar tidak disangka laki-laki padahal perempuan, atau tidak disangka perempuan padahal laki-laki. Dari belakang macam si Udin, ya kan? Padahal dari depan adalah Aisyah. Siapa namanya? Nurdin. Pas dilihat wajah Nurdiana. Contohnya itu. Jadi makanya dibedakan antara penampilan laki dan perempuan. Allah menutup dan Rasulnya menutup laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi konsep-konsep inilah yang kemudian menjadi hukum, bahwasanya pakaian itu bukan bentuknya, tapi tujuannya. Kalau kita mengatakan bahwa pakaian yang syar'i adalah khimar, sesungguhnya khimar adalah proses daripada peradaban. Tahukah bapak-bapak bahwasanya orang berjubah di sana pencuri juga? Betul tidak? Penzina juga. Andai katalah jubah itu menjadi syariah, maka jubah itu tidak menjamin, karena di sana semua orang pakai jubah. Ya pencuri juga ada, penzina juga ada, penipu juga ada. Yang sering mengambil tas orang haji, pakai lepis dia, nggak pakai jeans kan, pakai jubah juga, pakai cadar juga. Nah di sinilah bahwasanya pakaian itu bukan melihat bentuknya, modelnya, tapi tujuan 3 unsur tadi. Menutupi bagian paling sensitif di mata laki-laki, menjaga dia supaya tidak dilecehkan, kemudian memudahkan untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Jadi masalahnya apapun, khimar, jilbab, terpenuhi 3 unsur ini sudah syar'i. Jadi kalau model kita kan sekarang jilbab Indonesia, ya kan? Nah, di bawah pakai rok panjang, ada bajunya, ada jilbabnya, jilbab model-model. Masih terasa amankah kita dengan model itu? Kalau saya katakan kalau model balutan tidak aman dari pelecehan. Apa yang dimaksud model balutan? Kaos ketat. Awal tertutup enggak? Tertutup enggak? Enggak kelihatan kulitnya kan? Baju jeans ketat, celana jeans ketat, tertutup enggak awal? Tapi nampak modelnya. Jilbab bolak-balik bentukan, lingkar sana lingkar sini. Tapi di situ malah ujungnya pelecehan. Maka salah satu unsur tidak terpenuhi. Justru orang semakin memahami laki-laki ini begini. Sebenarnya Pak, andai kata ada wanita telanjang bulat, kita melotot atau tutup mata? Tutup mata. Ayo, andai kata ada laki-laki telanjang bulat di depan kita, ada perempuan telanjang bulat, kita ini sebenarnya mau melotot dia atau tutup mata? Tutup mata Pak. Yang membuat kita melotot terbuka dikit-dikit, itu enggak? Itulah laki-laki. Jadi dengan model jilbab yang ketat tadi, kaos ketat, justru makin membuat mata kita ingin melihat. Tidak terpenuhi unsur kepala yang zain, tidak dilecehkan. Kemudian untuk daerah kita ini membedakan laki perempuan biasanya di mana? Ya, dipakai pakaian yang bagaimana?
Maaf cakapnya, kalau orang Arab itu laki perempuan sama-sama panjang rambutnya. Aslinya orang Arab, laki perempuan sama-sama panjang rambutnya. Kalau ukurannya rambut, maka kita akan melihat andai kata terurailah, dibuka lagi lubangnya, dibuka lagi lubang lagi-lagi, sama-sama panjang. Rasulullah juga panjang rambut. Kalau Indonesia itu biasanya yang membedakan laki perempuan adalah rambut. Tapi padahal di sana yang membedakan laki perempuan bukan rambut. Jadi beberapa daerah itu punya spesifikasi kekhasan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Apalagi yang membedakan laki perempuan kalau kita anting-antingnya kan? Perempuan pakai anting-anting, laki-laki tidak pakai anting. Tapi orang Arab sana yang sehari-hari pakai jubah, kelihatan nggak kalau dia pakai anting-anting? Tidak kan? Terus apa yang membedakan? Hah? Makanya dulu kalau perempuan itu ada pundukannya di sini. Baju perempuan dulu di sini ada begininya kan? Ya Bu. Terus ada pinggangnya kan? Itu yang membedakan dulu. Sekarang kan udah sama semua. Sama semua. Kalau bukan karena dia tak tahu lagi kalau dia perempuan atau laki-laki. Nah, memang ya Allah. Oleh karena itu berpakaian ini perlu kita lihat juga 3 unsur tadi. Jangan hanya model, jangan hanya jilbab, jangan hanya jubah. Tapi ya jubah itu udah bagus. Kalau mau pakai jubah, perempuan alhamdulillah tertutup semuanya, sehingga wilayah-wilayah dari kulit tubuh aman dari pandangan laki-laki. Nah, bagi laki-laki yang berjubah juga silakan. Itu sunnahnya karena warna putih. Saya katakan jubah itu bukan sunnah karena jubah, tapi karena dia warna putihnya itu. Rasulullah suka dengan warna putih. Kalau jubahnya itu bukan, saya di sana itu yang jubah-jubah itu pencuri juga ada, ya kan? Perampok juga ada. Karena itu bahagian daripada peradaban. Nah, kalau kita ini misalnya peradaban sekarang baju koko. Dulu tahun 80-an baju koko itu hanya dipakai oleh ustaz. Ya betul nggak? Peci haji itu hanya dipakai orang yang sudah naik haji. Kain sarung itu hanya dipakai oleh para santri. Sekarang berubah lagi. Semua orang pakai baju koko. Artis nyanyi pakai baju koko. Sorban juga dibalukan dengan nyanyi. Nah sekarang bagaimana? Jadi apakah kita katakan kalau ada orang pakai kain sarung, pakai sorban begini, pakai kopiah haji, dia sudah ustaz? Tidak. Saya juga pakai itu. ST12 juga pakai itu. Ariel pakai itu juga. Nah, jadi sama halnya dengan jubah. Silakan yang lain. Baik. Ya. Kalau misalnya perempuan itu sudah tua sekali, apakah aurat itu masih ketat gitu, Pak Ustaz? Ya, kalau itu Pak ada pengecualian. Tapi pengecualian itu adalah di ayat tentang di dalam rumah, surah An-Nur. Kecuali wanita-wanita lagi yang tidak berhasrat kepada laki-laki. Ada. Itu pengecualian wanita-wanita yang tidak berhasrat kepada laki-laki adalah nenek-nenek. Wah ini enggak adil. Kenapa nenek-nenek aja? Memangnya laki-laki kakek-kakek enggak? Oh enggak, beda. Nenek-nenek ada batasan hasratnya. Kalau kakek-kakek ada enggak? Hah? Tidak ada. Makanya nenek berjalan dengan kepala, kakek berjalan mengangguk-angguk, betul enggak? Jadi dalam Quran itu ada batasan untuk nenek. Nah, tapi itu pun ayatnya tentang pergaulan dalam rumah. Jadi ibu-ibu walaupun sudah tua nenek-nenek, kalau keluar rumah juga tetap wajib pakai tutup aurat. Ada batasan memang untuk nenek-nenek. Ya. Silakan yang lain. Baik, alhamdulillah bermanfaat. Kita dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
اللهم علمنا رشدنا وأعنا من شر نفسنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وجسدا صالحا وعمرا طويلا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.